أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur berterima kasih atas karunia nikmat yang begitu besar yang Allah limpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan panggilan untuk salat lima waktu, salah satunya salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita yang kita laksanakan ini akan selalu istiqomah kita lakukan di saat kita sempat dan ada waktunya, kecuali pada saat kita ada uzur, ada halangan yang tidak menyebabkan kita bisa datang ke masjid. Insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang tetap hadir di masjid walaupun kita tidak hadir lantaran ada suatu halangan uzur. Begitulah nikmatnya kalau istiqomah beribadah. Gak hadir pun dianggap hadir karena dia ada halangan yang jelas-jelas menghalangi untuk datang. Jadi mudah-mudahan ibadah kita yang rutin kita lakukan di masjid akan selalu kita laksanakan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan istiqomah melaksanakannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah yang terkandung dalam keistiqomahan yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu baca salawat kepadanya. Allah akan bersalawat kepada kita. Kalau Allah bersalawat kepada kita, Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya untuk hamba-hambanya. Man shalla alaihi marrah sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Mendoakan dan memberikan rahmat kasih sayangnya lebih daripada kita mengucapkan salawat cuma sekali. Begitulah Allah cintanya kepada orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mencoba menggali dan mencari sesuatu yang ternyata ada keutamaan yang besar di dalam pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu tentang ayat kursi. Saya yakin Bapak Ibu semuanya mungkin sudah hafal seperti surat Al-Fatihah yang kalau kita baca ayat kursi ini ada di luar kepala kita, artinya kita hafal. Karena ayat ini sering diulang-ulang dan banyak sekali diucapkan oleh kita sehingga kita pun sampai bisa hafal ayat kursi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tentang keutamaan dan juga kebesaran yang terkandung di dalam ayat kursi ini sebagai kajian tematik kita, ada kisahnya begini Pak. Rasulullah pernah memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga bulog. Di dalam bulog itu pasti ada sembako. Bulognya itu dijaga oleh Abu Hurairah sahabat Nabi. Malam harinya ketika jaga, ada pencuri datang. Pencuri mengambil barang yang ada di bulog itu. Kemudian dia bilang pencuri, Pak, kasihan saya Pak. Saya mencuri karena saya lapar. Bapak nggak siap kalau saya lapar, nggak bisa makan terus sakit dan meninggal karena saya miskin. Abu Hurairah mendengar alasan orang yang mencuri ini demikian, dilepas. Ya udah, ambil. Besok pagi Nabi Muhammad tanya, ini hadis panjang sekali hadis. Nabi Muhammad tanya, gimana kau jaga semalam bulog? Kata Abu Hurairah, aku menangkap pencuri.
Rasul tahu. Kalau lepas kan pencurinya belum dijawab sama Abu Hurairah. Tapi Rasul udah bilang kalau lepas kan pencurinya. Iya ya Rasulullah. Karena pencurinya lantar, jangankan. Apa kata Rasul? Bapak Ibu. Yaudah besok kalau jaga lagi, tapi ingat dia akan datang lagi. Kenapa? Malam kedua Abu Hurairah jaga malam-malam. Tapi pencuri datang lagi dia lagi orang. Biasa kalau udah mencuri keenakan kan dia lagi. Nabi lagi ditangkap sama Abu Hurairah. Tangkap lagi kan? Kan katanya sudah dikasih kemarin tuh makanan untuk kamu makan, kok kamu mencuri lagi, tangkap kamu sekarang. Dia berdalih lagi. Jangan tangkap saya, wahai Bapak. Sekarang kalau aku lapar, istriku, anakku juga lapar. Aku juga kemarin makan anak dari doang belum sempat untuk istri anak. Dalilnya begitu. Aku belum makan, istriku juga belum makan. Kasihanlah orang yang sana, Bapak. Karena Abu Hurairah mendengar ceritanya lebih dari yang kemarin, kasihannya. Yaudah, besok kamu datang lagi, gak ada ampun begitu. Kamu akan bawa ke Nabi Rasul. Dilepas. Paginya ketemu Nabi. Abu Hurairah tanya, wahai Abu Hurairah, semalam gimana jaga itu? Ada yang mencuri dia. Tapi kalau lepas lagi kan? Iya, alasannya gak cuma dia yang gak makan, anak istrinya. Kasihan dia Rasulullah. Kata Rasulullah, besok malam ketiga dia akan datang lagi. Orang itu akan datang. Benar. Datang lagi pencurinya, dia lagi orangnya. Ketangkap sama Abu Hurairah. Kali ini aku tidak akan lepas. Aku akan bawa kau kepada Nabi supaya kau diberikan kalau dalam hukuman ya hukuman. Apa dalilnya si orang yang tadi? Kata dia, wahai Bapak, kalau kemarin aku mencuri untuk aku dan hari kedua aku mencuri lagi untuk anak istriku. Sekarang sebelum kau serahkan aku kepada Nabi, mau enggak? Aku kasih kamu sebuah amalan. Kalau kau mengamalkan dan membacanya setiap hari sebelum kau merbahkan badan ke atas tempat tidurmu, kau akan dijaga. Wah, ini pencurinya mustahil. Karena dia ngajarin amalan. Oh, Abu Hurairah ternyata tahu apa amalannya. Kau tidur, sebelum tidur itu membaca amalan ini, kau akan dijaga sampai besok hari. Tidak akan ada sesuatu yang akan membuat kau sengsara dan membuat kau akan dalam kondisi takut dan sebagainya. Apa amalannya? Si orang ini kasih tahu. Amalannya adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sampai habis ayat kursi. Abu Hurairah terima kasih, Allah terima kasih. Aku dapat ilmu dari kau. Aku akan amalkan ayat kursi ternyata yang diamalkan oleh orang ini pencuri memberi amalan kepada Abu Hurairah. Tapi hebat, pencurinya apa ayat kursi? Pencurinya apa ayat kursi, Pak? Dan dia tahu ayat kursi ini adalah amalan Allah yang akan kita bahas. Kemudian dilepas lagi pencurinya. Berterima kasih dapat ilmu dari orang. Rasul tanya di ayat ketiga, kalau lepas lagi orang itu, iya ya Rasulullah. Ada apa? Aku diajarkan sebuah amalan ya Rasulullah. Amalan itu luar biasa. Aku terkagum-kagum dengan ucapan dia. Dia menjelaskan panjang lebar tentang ayat ini. Sehingga aku ingin mengamalkan ini. Dan benar omongannya. Amalan yang disampaikan oleh orang ini kepada Abu Hurairah benar kata Rasulullah. Ucapannya benar, tidak salah. Tapi kan perbuatan salah itu ya, mencuri dia. Abu Hurairah tanya sama Rasulullah, wahai kau diajarkan
ilmu yang benar, perkataan yang jujur. Sampai dia boleh kasih tahu sama saya, kau tahu mana itu? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dia iblis yang menjadi manusia. Iblis hafal ayat kursi. Jadi kalau kita hafal ayat kursi, iblis pun hafal, setan pun hafal. Kalau kita pampak ayat kursi rumah kita buat usir setan, setan nggak hafal sih ayat kursi. Rasul sampaikan kepada Allah, dia berkata bohong. Benar yang disampaikan ayat kursi, tapi pembohongnya adalah sifat dan karakter iblis dan setan. Jadi kalau mau belajar dari iblis dan setan, awalnya takut. Dan minta maaf, ternyata iblis dan setan itu pun bisa memahami ayat kursi seperti kita yang suka baca ayat kursi. Padahal ayat ini adalah ayat yang sangat agung, makanya disebut kursi. Kursi kan yang saya dudukin tadi, bahasa Arab. Identik dengan apa sih kursi? Raja. Identik dengan ratu, identik dengan seseorang yang punya jabatan tinggi, raja, ratu, orang. Disebut punya singgasana. Itulah ayat kursi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini panjang lebar dan kita ambil pelajaran. Sesungguhnya syaitan dan iblis itu tahu ayat kursi. Tahu dia kursi. Katanya ayat yang menakutkan untuk jin, setan dan iblis, bahkan rupiah itu pakai ayat kursi. Tapi sekali lagi kita juga tahu bahwa sesungguhnya dia pun diajarkan oleh Rasulullah tentang hal ini pada Hurairah. Iblis dan setan pun menguasai ayat kursi. Sehingga kita ingin bagaimana agar sampai kita hafal ayat ini dan benar-benar menjadi ayat yang masuk ke dalam sabar kita dan kita renungkan ayat ini dengan sebenar-benarnya sehingga tertanam bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ayat yang sangat agung ini. Makanya ketika Rasulullah menceritakan ayat kursi kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, tahukah kamu 30 juz Al-Quran, 114 surat, apakah ayat yang paling agung yang Allah turunkan kepada kita manusia? Ubay bin Ka'ab aku tak tahu. Satu Rasul banyak orang yang baik. Tahukah kamu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita manusia apa? Ubay bin Ka'ab aku tak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasul yang tahu. Turun ayat ini, ayat kursi. Turunkan dan Nabi untuk memegang dada Ubay bin Ka'ab. Kalau dipeluk dadanya, ini ayat yang baru dibacakan ayat kursi di hadapan sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ayat kursi ini adalah saya menemukan tulisan Bapak, sehingga saya ingin menyampaikan ke Bapak tadi. Tulisannya ada di IG. Orang ini seorang boleh dibilang nggak pakar, nggak ahli seperti Pak Quraisy ahli dalam Al-Quran, profesor doktor di bidang tafsir. Mungkin orang ini senang tadabbur Al-Quran sehingga dia mendapatkan ilmu untuk menyampaikan ilmu dia kepada masyarakat. Ayat kursi ternyata punya struktur cermin. Sebaca saya. Ayat kursi itu adalah cermin Pak. Struktur cermin kalau cermin kita kaca, di kaca kita ada wajah kita. Wah, terbalik kalau ada pantulan cahaya, ada pantulan gambar kita di cahaya. Dan ternyata kalau kita baca ayat kursi itu bacanya secara apa namanya urut dari Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai yang ujungnya wa huwal aliyyul azim secara urut. Ternyata dalam tulisan ini ayat kursi itu mempunyai struktur cermin yang dimana
Ketika dipisah frasenya ayat-ayat kursi dan kalimat-kalimatnya itu akan menjadi satu potongan-potongan yang saling bersambung. Ini yang barangkali disebut dengan teori nazam tadi. Bukan secara linear kalau kita baca ayat kursi. Kalau kita baca secara linear itu, kita bacanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu kan secara linear, berurut dari awal sampai akhir. Namun ulama ini dari India bernama Habib bin Al-Farahi dan muridnya Amin Hasan Islami menawarkan cara pandang lain disebut dengan nazam, teori koherensi struktural Al-Quran. Jadi ayat tidak hanya berurutan, dia juga terbangun secara padu. Jadi ayat kursi ini dipahami terbangun secara padu. Teori nazam adalah teori sederhana namun jenius. Al-Quran bukan kumpulan ayat yang acak, yang memiliki struktur kohesi yang sangat rapi. Bapak Ibu tahu asal kan? Yang suka dipegang anak kita. Ketika puzzle itu belum tersusun, dia kayak acak. Tapi begitu tersusun, dia akan menjadi sebuah gambar yang kita inginkan, yang kita pengen jadikan. Al-Quran itu kalau kita baca, ya begitu. Padahal ketika mau dibuat seperti kayak puzzle, Al-Quran itu akan saling berkaitan antara satu ayat dengan satu ayat berikutnya, antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Dia seperti puzzle. Dalam ayat kursi, para pengkaji nazam terutama Amin Ahsan Mustahil dalam tadabbur di Quran melihat adanya 9 frase. Jadi dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim ada 9 kalimat yang diputus. Dan 9 kalimat ini dikaitkan antara kalimat pertama sampai kalimat terakhir yang saling berhubungan. Lihat ada bagian di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagian. Itu akan kita lihat bentuknya seperti ini. Bayangkan ayat kursi dilipat di tengah. Maka frase pertama dia akan bersinggungan dengan frase ke-9. Kalimat pertama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum titik. Di ujung ayat kursi itu wa huwal aliyyul azim ketemu. Frase pertama dengan frase yang ke-9. Kalimat yang pertama dengan kalimat terakhir itu saling nyambung. Nanti kalimat kedua dengan kalimat ke-8 saling nyambung. Kalimat ketiga dengan kalimat ke-7 saling nyambung. Kalimat ke-4 dan kalimat ke-6 saling nyambung. Dan kalimat yang ke-5 adalah menyambung. Kita baca ayat kursi nggak pernah mikir begini, Pak. Kita lihat nanti. Kalimat 1 dengan kalimat ke-9. Allah bilang di ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu satu kalimat di kalimat pertama ayat kursi. Ujung ayat kursinya apa? Wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Yang juga. Nah, Allah bilang dia Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup dan maha melurus manusia. Dan di ujung ayat kursinya wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha luas. Jadi ayat kursi itu ternyata potongan puzzle. Frase yang pertama sama frase yang ke-9 sangat nyambung. Kita bicara di ayat kalimat-kalimat pertama ayat kursi. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah ingin menunjukkan kepada kita. Allah ingin menunjukkan kepada kita
urusan seluruh makhluk. Gak usah jauh-jauh kita bicara tentang Al-Hayy aja deh. Allah Maha Hidup. Allah menegaskan di dalam ayat ini, Akulah Allah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Aku yang hidup. Pernah Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi bilang gini, wahai Musa, Tuhanmu itu tidur gak? Musa marah Pak, kayak melecehkan Tuhan Musa. Musa ditanya oleh orang Yahudi, Musa, Tuhanmu tidur gak? Kata Musa, aku sebetulnya marah sama kau, tapi sekarang aku kasih gambaran. Ini air di sebuah wadah. Coba aku jawab dengan prakteknya saja. Air ini cuma aku pegang 24 jam. Dan aku minta air ini utuh, tidak ada sedikit pun yang keluar dari wadahnya, apalagi pecah. Kau pegang selama 24 jam. Kata Nabi Musa kepada orang Yahudi, dipegang, oh gampang itu. Gampang pegang. 1 jam, 4 jam, capek kata. Pegang, gak boleh ditaruh, pegang. 4 jam, 7 jam, 10 jam. Ngantuk dia. Ngantuk kan? Apalagi malam. Malam dari mulai jam 8, jam 10, jam 11, terus udah ngantuk dia. Dan akhirnya memang tidak sanggup dia pegang air yang ada di wadah itu, sehingga dia tertidur. Pada saat menjelang pagi, jatuhlah air itu, pecahlah wadah itu, dan Musa berkata besok, aku mau tanya, kau sanggup pegang wadah yang airnya tanpa tercecer airnya dan tanpa pecah? Tidak sanggup Musa. Kalau gitu, Tuhan kalau aku tidur, Tuhanku kalau tidur, maka dunia dan alam semesta ini akan hancur seperti wadah yang kau pegang. Kalau Tuhan tidur, Tuhanku tidak tidur. Kalau Tuhanku tidur, sama seperti kau pegang wadahnya, pecah besoknya, air itu tumpah. Kalau Tuhanku tidur, maka matahari, bintang, bulan akan hancur bertabrakan. Bicara tauhid nih Pak. Bicara tauhid. Sekarang tauhid kita banyak yang tergerus. Dia gak mikirin lagi Tuhan saya yang mana. Yang penting materi Tuhan saya. Dia mengambil barang yang kakaknya, gak tahu kalau itu hidup. Allah tuh lihat, gak pernah tidur, kan ditulis. Dialah Allah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha menegakkan seluruh makhluk manusia, yang mengatur manusia. Ini ayat pertama, kalimat pertama di dalam ayat kursi. Ujung ayat kursinya, wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah, dialah Allah Tuhan, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha. Dengan sifatnya aja Pak, Hayyul Qayyum, Allah menyebut dirinya sebagai Tuhan yang maha agung dan maha tinggi. Belum sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang. 99 nama sifat Allah. Ini baru bilang dua nih, Asmaul Husna kan ada Al-Hayy, Al-Qayyum. Asmaul Husna ada Al-Hayy, Al-Qayyum. Maka ujung ayat kursinya, wa huwal aliyyul azim. Dialah Tuhan Allah yang Al-Ali, Al-Azim yang maha Tuhan. Jadi sangat menyentuh perasaan saya. Saya cuma baca ayat kursi secara linear, baca ayat kursi doang. Coba pahami ayatnya yang saling berkait antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Ternyata orang ini menceritakan demikian. Frasa pertama atau dengan frasa sembilan. Keduanya berbicara tentang zat Allah. Zat Allah itu yang maha
agung dan maha abadi. Dialah Allah yang maha agung dan maha abadi. Tidak ada yang abadi di dunia. Bapak sama Ibu sekali-kali kalau bercermin membayangkan 20 tahun seperti sebelum sekarang kita bercermin. Kita lagi bercermin sekarang nih, 20 tahun sebelumnya saya gimana sih? Sekali-kali kalau bercermin jangan cuma sisir rambut doang sama pakai bedak. Suruh mikir 20 tahun yang silam yang pernah kita ada di tahun 2005 misalnya, 20 tahun, 20 tahun. Lihat sama kita yang sekarang. Apakah kita abadi? Apakah kita kekal? Dulu kita bisa makan enak, sekarang makanan juga susah. Wahwal aliyul azim. Apa sih bicara Allah itu maha abadi? Pesannya nih di ayat kursi, dia Allah yang maha agung dengan kebesarannya dan abadi. Ya seperti kita yang banyak perubahan. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan. Itu kata orang filosof. Yang abadi perubahan. Selama ada perubahan itulah abadi. Kalau nggak ada perubahan, namanya surga. Selama hidup di dunia, kita semua akan berubah. Dan perubahan itulah yang abadi. Dulu saya tahun 90-an, tahun 85-an apa? Saya jalan dari rumah ke Senayan, ke Tamrin, itu nggak ada gedung tinggi. Paling tinggi Sarinah. Sekarang lihat gedung tinggi di Sudirman dan di Tamrin. Dulu mobil cuma satu Toyota, mungkin beberapa mobil. Sekarang itulah perubahan yang abadi, perubahan. Selama hidup di dunia kita akan menjalani perubahan-perubahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Aliyyul Azim dan seterusnya dan seterusnya. Ini frase 1 atau 9. Frase kedua, kalimat kedua. Potongan ayat kursinya adalah frase kedua. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dan potongan ayat kursi di frase ke-8 wa la yaquduhu hifdzuhuma. Artinya apa? Allah itu menyebut dirinya tidak kantuk dan tidak tidur. Ini kan la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Seperti tadi cerita kami bersama. Kalau Allah tidur, hancur di dunia. Wa la nawm, dan tidak tidur. Enggak kantuk, enggak tidur. Itu Allah. Tapi di frase ke-8-nya wa la yaquduhu hifdzuhuma, dan tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah itu enggak merasa keberatan memelihara kita untuk tidur dan ngantuk. Enggak kerepotan, padahal di mesin ini tidur banyak. Allah enggak merasa berat. Kita dikasih tugas, dikasih lagi tugas kedua, ketiga, dan keempat. Oh, kita banyak banget sih tugasnya. Itu sifat kita. Allah itu mengatur manusia yang tidur, yang ngantuk, yang kerja, yang bangpak, yang gak tidur pun ini wala ya'khudhuhu hifdzuhuma. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Yang gak tidur, yang ngantuk, yang bekerja. Saya tadi kan jalan dari jam 3 dari rumah kan. Itu orang mungkin gak tidur kan di pasar. Tidur di tangga jam 9. Allah atur dia, tapi gak merasa berat. Masya Allah, saya waktu lihat ini kan, ayat udah benar-benar saya baru terpikir tentang ayat kursi. Nyambut ayat ini, saling nyambut. Ini bukan antara surat dengan surat yang lain. Kalau surat dengan surat yang lain, misalnya surat An-Nas sama Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq, itu
itu nyambung Pak. Dua-duanya tentang perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, baca artinya tentang perlindungan. Tapi sebenarnya beda. Nah ini satu ayat. Saling nyambung ya. Allah tidak dan Allah tidak pernah mengatur itu semua. Enggak pernah. Lainnya dengan saya guru di sekolah dikasih ngajar ini. Berapa sih? Jam 9. Saya ngajar 30 jam Pak. Tapi guru seni itu cuma 15 jam. Saya ngajar 29 sampai 30 jam dalam satu minggu. Terus guru seni cuma 15 jam. Kan pasti saya berat banget sih ngajar sampai 30 jam, cuma 15 jam. Itu kita. Allah bilang wallahi aku enggak merasa berat, kata Allah. Mengatur manusia segini banyaknya manusia, triliunan manusia dari Adam sampai Nabi Muhammad. Karena Allah Tuhan, bukan manusia. Frase ketiga dan ketujuh. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Itu frase ketiga. Bertemu dengan frase ketujuh. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Apa artinya? Dialah Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit di frase ketiga, tapi di frase ketujuh sama. Soal kursinya meliputi langit dan bumi. Kursi kan tadi segala apa? Kekuasaan kan? Kursi, kekuasaan. Kalau raja duduk di kursi, akhirnya kekuasaan. Allah bilang lahu ma fis samawati wa fil ardh wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Yang berlaku ayat kursi itu. Masya Allah. Bentar saya kalau baca ayat Quran kayak gitu. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, milik dia. Orang terkaya di Indonesia pun Pak, nggak bisa punya langit. Kan yang boleh dipatok oleh laut ya Pak. Yang dipatok oleh laut kan, langit bisa nggak dipatok? Yang diambil kan kalau bintang doang, bintang bisa nggak diambil lagi? Manusia itu dibilang kaya, tapi nggak bisa memiliki langit dan bumi. Sampai ada hadis qudsi Pak, kalau orang meninggal, katanya hadis qudsi, marah dia, nggak suka dia, nggak terima dia meninggalnya orang yang dicintai. Kata Allah, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i, falyakhruj man siwaya wal yakhruj minal ardi." Kalau kau nggak sabar dengan musibah, dan kalau kau tidak terima dengan takdir, dengan kematian yang kau tidak terima tadi, maka kau keluar dari bumimu dan kau cari Tuhan selain aku. Cari sana. Allah selalu bilang cari Tuhan, cari bumi, langitnya kayak. Nggak sama kita. Kita nggak punya langit dan punya bumi. Mau tinggal di mana kita? Allah yang bilang lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan frase ketujuhnya wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Itulah kekuasaan Allah yang memiliki langit dan bumi, karena kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Ada nggak selain langit dan bumi manusia bisa tinggal? Ada Pak Ustaz di kutub utara bumi. Ada tinggal di planet yang tinggi, katanya manusia pengen coba-coba hidup di planet. Langit itu punya Tuhan. Mau tinggal di mana? Rumah yang kita punya di dunia aja ini, ketika kita meninggal, ya kita bawa. Mobil yang bagus yang kita miliki ketika meninggal dunia, gak dimasukin kita ke dalam kubur. Yang kita bawa wal lain yang kita tutup kita kafan apa? Tapi Allah lahu ma fis samawati wal
Bapak masa sekarang lagi kekeringan nih, musim panas. Yang punya bulan siapa? BMKG itu cuma perakiraan cuaca, cuma dan kira-kira. Sekarang kita lihat panasan ini, lagi kemarau ini. Tapi Allah yang punya itu hujan. Wa ya'lamul ghaitha, dia yang tahu kapan hujan itu. Imam Malik mimpi Pak, itu mimpi malaikat datang dalam mimpi. Malik, Imam Malik dikasih 5 jari. Imam Malik bangun. Yang datang malaikat cabut nyawa kasih tahu 5. 5 ini apa nih? 5 menit, 5 jam, 5 hari, 5 minggu, 5 tahun lagi saya meninggal. Bangun dan tidur, dia tanya sama ulama yang ahli mimpi, namanya Ibnu Sirin. Wahai Ibnu Sirin, aku mimpi kedatangan malaikat pencabut nyawa. Dia kasih jari 5 ini nih, kayak kasih tahu ada 5 jari ini. Aku takut 5 hari lagi, 5 minggu lagi, 5 bulan lagi, apa 5 tahun lagi. Saya tinggal tuh, saya takut. Apa kata Ibnu Sirin? Dibaca surat Luqman ayat yang pertama. Inna Allah indahu ilmu wa yunazzilul ghaiz. Dia Allah yang mengetahui kiamat tiba. Dia Allah yang mengetahui hujan akan turun. Dia Allah yang mengetahui apa yang terjadi besok buat kita. Dia Allah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam perut ibu kita, laki, perempuan, hidup atau mati, kebal atau tidak kebal. Semuanya Allah yang tahu di dalam perut ibu kita pada saat ada bayi di dalam perut. Artinya kita tidak tahu tuh hujan turun kapan. Karena Allah yang bayang dalam Al-Quran, aku yang tahu turun hujan itu kapan. Karena dia punya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Itu frase ketiga dan ketujuh saling terkait. Frase keempat dan keenam. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Dia yang dapat memberi syafaat itu pertolongan kecuali dengan izinnya. Tapi di ayat kursi itu Allah sebutkan lagi kalimatnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang dapat memberi pertolongan di hari kiamat, tapi di frase ke-6 kalimat berikutnya, mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan Dia sendiri mengetahui. Jadi syafaat itu urusan Allah. Saya, bapak dan ibu nanti di hari kiamat cuma minta syafaat. Minta syafaat. Tapi kata Allah tidak ada yang bisa memberi syafaat. Masing-masing dari kita bertanggung sendiri-sendiri. Jadi kita bertanggung diri sendiri. Tapi ternyata di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang tahu tentang ilmunya Allah, syafaatnya Allah, kecuali Allah sendiri yang akan memberikan syafaat itu kepada yang dikehendaki. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaatnya kepada umatnya kita. Jadi Nabi, Pak, kita tidak bisa tolong. Dalam masalah itu tidak bisa saya tolong. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Hari itu seseorang akan lari-lari, Pak. Kita saling lari-larian tidak bisa saling tolong. Wa ummihi wa abihi, antara bapak dan ibu lari-larian tidak bisa saling tolong. Wa sahibatihi wa banihi, anak kita tidak bisa tolong bapak. Tempat kita yang baik tidak bisa nolongin kita. Wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu masing-masing dari kamu akan dimintai tanggung jawabnya dan ada penolongnya yang akan memberikan syafaat, yaitu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di frase kalimat man alladhi yashhadu illa bi izni, ketemu tuh wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, saling terkait di ayat ini. Keduanya bicara tentang otoritas mutlak, tidak ada syafaat dan tidak ada ilmu yang bisa diperoleh kecuali Allah dengan izin kepada satu makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti bapak sama saya lari, ibu sama saya lari. Nabi Muhammad cuma bilang, ummati, ummati, ummati. Sini umat, sini umat, sini umat. Jadi umat Nabi Muhammad dipanggil, ummati, kita dipanggil. Jamaah musuh, jamaah masjid Al-Ihsan dipanggil, dan ummati, ummati sini. Kalau minta tolong sama siapa pun tidak akan dikasih izin dari Allah. Minta tolong, tidak ada. Tapi Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad memberikan pertolongan yang disebut syafaat pada umatnya. Makanya Nabi ada protes namanya. Kalau boleh aku jadi manusia, aku ingin jadi umat Nabi Muhammad, gak pengen jadi Nabi. Nabi Adam bilang, kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu berdosa masuk surga, Pak. Enaknya umat Nabi Muhammad berdosa masuk surga. Tapi aku udah ada di surga, berdosa malah dikeluarin dari surga. Ya, cerita-cerita Nabi Adam itu ada di surga, dikeluarin dari surga nih. Gara-gara apa? Membantah. Gara-gara melanggar. Kita kalau melanggar nih Pak, di dunia, masuk surga di akhirat. Cuma kan masalahnya kalau masuk surga langsung sih enak. Yang jadi masalah kalau mampir dulu tuh, saya takutnya. Mampirnya ini saya nggak mau. Kita nggak maunya langsung. Makanya Nabi Adam bilang, aku gak enak jadi Nabi, aku pengen jadi umat Nabi Muhammad, berdosanya masuk surga. Terus kata Nabi Adam, aku berdosa, pakaianku terlepas tuh di surga. Nah, telanjang dia begini. Pernah dengar cerita kita dari Ustaz, dari guru kita yang Nabi Adam diturunkan ke dunia, istrinya diturunkan ke dunia nggak pakaian kaki. Tapi nggak dilihat kan, berdua di dunia. Siapa yang mau lihat? Berduaan doang, nggak punya pakaian. Ada di ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Nabi Adam wa taufiqa, dibuka itu pakaian surganya, panjang ke dunia berduaan. Coba umat Nabi Muhammad berdosa, pernah nggak disuruh telanjang? Kita berdosa, nggak pernah disuruh telanjang kan? Umat Nabi Muhammad itu enaknya umat Nabi Muhammad. Berdosa masuk surga, berdosa nggak telanjang begini. Coba aku berdosa langsung telanjang katanya. Dan umat Nabi Muhammad berdosa nggak pernah disuruh cerai sama istrinya. Aku dicerai. Aku diturunkan di Arab Saudi, istriku diturunkan di India, berdua-dua saling cari-carian. Bertahun-tahun dia mencari istri dan suami. Coba umat Nabi Muhammad berdosa dari disuruh cerai. Itu enaknya umat Nabi Muhammad. Nabi Adam cerita demikian, betapa kita menjadi umat Nabi Muhammad merasa bahagia. Ini ayatnya, dia memberikan syafaat kepada kita. Yang mana? Yang membaca sholawat, yang selalu mengikuti sunnahnya. Dan yang terakhir kita frase kelima, yang lam baina aydihim wa khalfahum. Kalau gitu, dialah Allah yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi dan apa-apa yang terang-terangan. Untuk tujuan itu kita mengerjakan kebaikan. Orang tahu, Allah tahu. Kita mengerjakan kebaikan. Orang nggak tahu, Allah tetap tahu. Karena Allah bersifat dia lam baina aydihim wa khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita. Bapak itu sekali mengatakan, ibu tahu tak yang ada di belakang apa? Nggak tahu. Apalagi ibu tahu nggak yang ada di rumah ibu ada siapa? Istri atau suami anak ibu lagi ngapain? Karena kita terhalang. Tapi Allah yang di Masjid Al-Ihsan, yang ada di rumah kita masing-masing, yang ada di dalam rumah, Allah tahu semua itu. Ini ayatnya, ya lamma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi ayat kursi, ayat yang sangat agung yang membicarakan kekuasaan, kebesaran Allah, keagungan Allah, jalla wa jalla, jalla wa jalla. Dan semua itu memberikan kepada saya agar kita membaca ayat kursi ini dengan penuh kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan segala-galanya yang patut kita sembah, dan kita merasa khawatir, takut bahwa Allah itu mengatur
mengawasi kita dalam kehidupan kita. Inilah yang saya sampaikan. Jadi ayat kursi yang cuma sekedar dibaca, terpahami ayatnya. Ternyata satu kalimat dengan kalimat berikutnya saling bersinggungan, dan inilah penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan agar kita semua menjadi orang yang suka membaca ayat kursi. Wujudnya sedikit adalah Bapak Ibu kalau di sholat jangan tinggalkan ayat kursi. Nabi pesan begini, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi fi kulli duburis shalah, setiap kali habis sholat wajib yang 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, gak ada yang bisa menolak kita masuk surga. Siapa orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu yang 5 waktu, nggak pernah ditinggalin, kata Nabi ini janjinya nih, udah banget masuk surga dengan ayat kursi. Lam yamna'hu min dukhulil jannah, gak ada yang bisa menolak orang itu masuk surga. Menahan, menolak, gak boleh masuk surga, gak ada yang bisa. Karena ayat kursi yang kita lantunkan setiap kali habis sholat fardu dibaca oleh kita. Pesan saya buat ibu dan ayah, bunda dan ayah, jangan tinggalkan ayat kursi setelah sholat fardu. Itu hafal itu ayat kursi. Itu pesan yang saya sampaikan bicara tentang keistimewaan ayat kursi yang mungkin antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya saling mengaitkan dan memberikan penguatan. Dan di situ ada keutamaan tingginya orang yang membaca ayat kursi dengan rutin setiap setelah sholat, maka tidak ada yang bisa menolak dan melarang mereka masuk surga. Persilakan untuk masuk ke dalam surga. Jadi jangan tinggalkan. Kalau kita sudah selesai sholat fardu, bacalah ayat kursi setiap selesai sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri dengan ucapan la ilaha illallah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.